Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahla Wafira. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen saat Lebaran. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita ketahui apa sih perilaku konsumen itu. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Pengertian menurut para ahli. Pertama, ada John Simeowen dan Michael Maynard. Mereka mendefinisikan perilaku konsumen adalah studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Kedua, ada Skipman dan Kano. Mereka mendefinisikan perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Ketiga, ada Kotler dan Keller. Mereka mendefinisikan perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, dari ketiga ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah proses di mana seorang konsumen menentukan produk mana yang akan dibeli. Dalam proses tersebut, terjadi sejumlah pertimbangan. Konsumen memilih dari sekian pilihan, mengecek beberapa hal mulai dari kualitas sampai kondisi finansial, sampai keputusan untuk melakukan pembelian dilakukan. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pertama, ada faktor pribadi. Faktor pribadi merupakan minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, dan latar belakang. 2. Faktor psikologis. Faktor ini merupakan respon dan sikap individu terhadap kampanye pemasaran serta kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. 3. Faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan. 4. Faktor budaya. Faktor ini menunjukkan bahwa minat pelanggan dibentuk oleh beberapa hal seperti nilai-nilai dan ideologi komunitas mereka, kepercayaan komunitas, kebutuhan keluarga dan komunitas, serta kelas sosial. Seperti yang diketahui, perilaku konsumen tidak akan pernah bisa menetap karena selalu berganti, tergantung musim tertentu. Contohnya, perilaku konsumen bisa saja menjadi lebih terkontrol seperti di masa pandemi, dan perilaku konsumen bisa saja menjadi lebih konsumtif seperti di masa. Nah, di Indonesia sendiri, perilaku konsumen pada bulan Ramadan menjadi lebih konsumtif, karena keluarga akan membeli beberapa keperluan tertentu yang dibutuhkan pada bulan Ramadan. Perubahan perilaku konsumen seperti tersebut biasanya dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti perubahan pola makan, perubahan aktivitas, tradisi keluarga, keagamaan di setiap keluarga, dan juga suasana bulan Ramadan yang dialami setiap masyarakat Indonesia. Pusat-pusat perbelanjaan seperti di pasar tradisional dan pasar modern mulai ramai dan menjadi sangat ramai. Itulah salah satu fenomena khas yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri atau yang dikenal dengan Lebaran. Kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia saat Idul Fitri adalah pakaian baru. Idul Fitri telah identik dengan menggunakan pakaian baru. Bahkan sampai ada istilah kalau tidak menggunakan pakaian baru maka belum merasakan namanya Idul Fitri. Entah dari mana dimulainya tradisi Idul Fitri dengan pakaian baru, namun perilaku Idul Fitri harus menggunakan pakaian baru itu jelas menunjukkan perilaku konsumtif. Nah, dengan karakteristik tersebut sangat mudah bagi produsen untuk menawarkan produk terbaru, ditambah lagi dengan iming diskon dan momentum hari besar keagamaan seperti Idul Fitri menjadi pendorong yang kuat bagi masyarakat untuk berperilaku konsumtif. Sebelum bulan Ramadan tiba, iklan tentang produk baru untuk Ramadan dan Idul Fitri telah diluncurkan sehingga banyak orang berpikir inilah waktunya untuk berbelanja. Akan tetapi, bagi mereka yang cermat dalam berbelanja tentu akan membandingkan dulu harga normal sebelum didiskon. Apakah harga awalnya termasuk wajar atau tidak?
Beberapa bukti menunjukkan bahwa harga barang sebelum didiskon telah dinaikkan terlebih dahulu, sehingga harga akhirnya sama seperti harga asli. Kebutuhan untuk berlebaran dengan barang baru membuat masyarakat tidak cermat dan menjadi lebih konsumtif. Nah, pola berpikir ini telah mewarnai sebagian besar masyarakat Indonesia dan diturunkan dari generasi ke generasi sehingga terus terjadi hingga saat ini. Pesan yang hendak disampaikan adalah Idul Fitri tidak identik dengan menggunakan produk baru. Terpenting bagaimana kita memenuhi kewajiban membayar zakat dengan rezeki yang telah didapatkan dan meningkatkan ibadah yang telah digembleng selama bulan Ramadan. Boleh berbelanja tetapi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.